Meeting akan segera dimulai, jadi mohon untuk segera bergabung. Baik, saya buka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita melanjutkan pertemuan yang ketiga ini ya. Semoga teman-teman dimudahkan untuk bisa dalam materi pertemuan ini. Baik Pak Helmi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya akan melanjutkan ke pertemuan yang ke-27 ya, pertemuan yang ketiga untuk saya sendiri ya. Dan malam ini yang akan saya bahas adalah lebih ke accounting, lebih ke akuntansi ya. Kenapa? Karena ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita melakukan rekonsiliasi terhadap laporan SPT badan kita ya. Kenapa? Karena basic daripada laporan pajak itu adalah akuntansi ya. Dan materi yang akan saya sajikan untuk malam ini adalah bagaimana kita mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyusutan dan juga amortisasi. Ya, mungkin nanti akan lebih detail kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaannya dari perlakuan secara pajak dan perlakuan secara akuntansi. Nah, kemudian bagi rekan-rekan di sini yang memang dari jurusan ataupun mengambil jurusan akuntansi atau prodi akuntansi tentu akan tahu yang namanya persediaan atau yang kita sebut dengan inventory ya. Nah, ini persediaan ini nanti kita coba lihat bagaimana menilai ya dengan metode-metode yang biasa kita gunakan seperti FIFO, LIFO dan metode-metode yang lain ya. Dan sampai kita juga akan melihat bagaimana harga perolehan dari setiap barang yang kita terima. Nah, dari situ nanti baru kita coba lihat bagaimana kita melakukan formulasi perhitungan untuk PPh badan ya secara umum. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita coba melihat ya apa itu perbedaan ya, apa yang dimaksud dengan penyusutan dan apa juga yang dimaksud dengan amortisasi ya. Penyusutan mungkin kalian sering dengar yang disebut juga dengan depresiasi atau depreciation ya, penyusutan. Nah, perbedaan antara penyusutan dan amortisasi ya tentu kalian lebih paham ya bahwa yang namanya depresiasi itu berkaitan dengan benda-benda yang berwujud, aktiva tetap yang berwujud ya, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang ya. Dan untuk amortisasi itu adalah aktiva tetap yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini ya untuk penyusutan dan amortisasi ya itu di Undang-Undang PPh 36 tahun 2008 ya. Kemudian kita perbarui di Undang-Undang HPP terbaru nomor 7 tahun 2021 itu di sini di pasal 6 ayat 1 huruf B ya itu kita jelaskan di sini bahwa di dalam penyusutan atau administrasi ya itu ada yang biaya yang boleh dikurangkan ya. Jadi di sini yang dimaksud apa ya? Penyusutan atau pengeluaran atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud ya atau tangible asset dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan hak atas biaya lain ya itu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun, nah ini adalah biaya-biaya yang akan boleh dikurangkan. Ya, dan ini ada di dalam pasal 11 dan pasal 11A. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pasal 9 ayat 2, ya, ini juga kita kategorikan untuk penyusutan dan amortisasi itu sebagai biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ya. Nah, ini apa yang tidak boleh dikurangkan? Nah, pengertiannya itu adalah di sini pengeluaran-pengeluaran ya yang memang tujuannya untuk menagih, memelihara penghasilan ya, yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, di sini kalau dia sudah seperti ini tidak dibolehkan atau dibebankan secara sekaligus, ya, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Nah, di sini biasanya yang digunakan tidak boleh dikurangkan. Ini adalah biasanya beban-beban yang memang digunakan untuk memperoleh modal, ya, atau yang saya jelaskan ke pertemuan sebelumnya ya sebagai eh, biaya modal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berarti di sini untuk penyusutan itu yang dimaksud di sini adalah penyusutan untuk harta berwujud.
ya. Dan ini ada di pasal 11 ayat 1 dan pasal 10. Nah, sedangkan yang amortisasi untuk harta tak berwujud ya atau intangible asset itu masuk ke pasal 11A ayat 1 sampai dengan 8. Oke. Nah, kalau kita lihat pengertian dari penyusutan niti sendiri ya, ya kalau lebih diperinci ya di pasal 11 ayat 1, 2 dan 7, harta berwujud itu dibagi tiga kategori ya. Ada yang namanya bangunan, ada yang selain bangunan, dan ada yang usaha tertentu. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk bangunan ya dan selain bangunan itu biasanya penyusutannya menggunakan yang namanya metode garis lurus. Dan ada juga yang untuk selain bangunan itu menggunakan metode saldo menurun ya atau kita kenal dengan namanya double declining. Sedangkan yang metode garis lurus itu adalah straight line method ya. Nah, pada metode saldo menurun ya, pada akhir masa manfaat itu disusutkan secara sekaligus ya. Jadi istilahnya itu close ended ya. Jadi pada saat akhir itu langsung dihabiskan penyusutannya. Nah, untuk harta berwujud yang sifatnya untuk usaha tertentu ya itu nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ada hal lain di antara ketiga ini ya yang dikecualikan ya yaitu tanah yang berstatus hak milik ya ataupun dia statusnya HGU atau HGB atau juga dengan hak pakai. Nah, hal-hal ini ya ketentuannya adalah ini tidak boleh disusutkan ya untuk tanah ya kecuali untuk industri tertentu ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut ya. Tanah ya, ini kita lihat ya, itu adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi harus dibebankan sebagai biaya. Ya, jadi untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan ya dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Ya, nah, itu adalah pengertian daripada tanah. Nah, tapi kalau pengeluaran untuk memperoleh tanah, ya, yang tanah tadi ya hak milik tadi, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai, pertama kali saat itu tidak boleh kita susutkan, ya, kecuali ya tanah tersebut digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan ya dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan tersebut ya misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata. Nah, jadi di sini pada saat pertama kali tanah itu uh, menjadi hak milik dari orang yang memilikinya itu tidak boleh disusutkan ya kecuali memang tanah itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan tanah tadi ya misalnya genteng, keramik ataupun batu bata. Nah, yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali, ya ini dimaksudnya apa? Itu adalah biaya perolehan tanah ya, yang statusnya hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai dari pihak ketiga. Ya, jadi yang dimaksud di sini ya pada saat pertama kali itu adalah di mana status dia diperoleh ya waktu dia diperoleh tanah tersebut ya misal apakah dia HGU atau HGB atau hak pakai yang diambil dari pihak ketiga. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, dan pengurusan hak tersebut dari instansi yang berwenang ya untuk pertama kalinya. Jadi poinnya adalah pertama kali tanah itu dimiliki. Nah, disitulah mulai kita lihat status tersebut, tanah tersebut bahwa dia tidak boleh disusutkan. Nah, tapi kalau misalnya eh, apa namanya tanah ini diperpanjang lagi status hak gunanya, ya. Nah, itu baru nanti dia mulai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Ya, jadi artinya biaya perpanjangan ya. Misalnya dia habis masa perpanjangan hak gunanya, apakah HGB, HGU ataupun hak pakainya itu habis, kemudian dilakukan perpanjangan. Nah, dan pada saat itulah kita lakukan penyusutan atau amortisasi ya dari hak-hak tersebut. Nah, itu yang akan dilakukan untuk tanah. Ya.
Nah, kemudian bagaimana untuk yang namanya BPHTB ya? Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari perpajakan untuk khusus yang namanya BPHTB ya. Atau saya ingatkan kembali di sini yang dimaksud BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Nah, ini ada di Surat Edaran Dirjen Pajak ya nomor 01 PJ 42 tahun 2002 ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki ya dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan itu dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak ya. Jadi melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasikan sesuai ketentuan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi BPHTB ya dalam hal ini sudah ada sertifikat lah seperti itu hal itu ya. Nah, ini nanti bisa dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan pajak penghasilan. Ya. Nah, kalau misalnya yang kedua BPHTB atas hak atas tanah bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan ya atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak itu melalui penyusutan bangunan tersebut ya. Jadi di sini adalah melalui penyusutan dari bangunan sesuai dengan ketentuan dari pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, ini adalah bagaimana uh, perlakuan BPHTB ya untuk perhitungan di dalam SPT pajak badan. Ya. Nah, kemudian bagaimana saat penyusutan? Ya, nah ini yang dimaksud di sini adalah ya. Jadi kalau misalnya kapan suatu penyusutan itu mulai diakui ya. Nah, di sini ada di pasal 11 ayat 3, 4 dan 5 ya. Sini bisa kalian lihat ya. Pada bulan pengeluaran ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, pada saat itu diperoleh eh, aktiva tetap dan kita saat itulah dikeluarkan uang untuk membeli aktiva tetap tersebut ya. Nah, pada saat itulah mulai dilakukan penyusutan ya. Nah, ada kecualinya ya. Jadi kecualinya di sini adalah harta atau aktiva tetap tersebut masih dalam proses pengerjaan ya. Jadi dalam hal ini misalnya pabrik ya. Nah, di situ kan ada yang istilahnya kita sebut dengan work in process atau barang dalam proses kita menyebutnya. Nah, pada saat itu kan pengerjaan-pengerjaan semua belum selesai. Nah, sehingga pada saat itu semua masih kita kapitalisasikan, kita masukkan sebagai aktiva. Nah, tetapi apabila pekerjaan tersebut telah selesai pengerjaannya, dalam hal ini pabrik sudah terbentuk, nah pada saat itulah mulai dilakukan penyusutan untuk aktiva tetap. Ya. Nah, ini jadi kita mencatatnya di sini adalah pada bulan pengeluaran. Ya. Nah, sedangkan ada hal yang lain, yaitu pada bulan harta mulai digunakan. Ya, jadi di sini pengertiannya, misalnya dalam suatu pabrik, ya, dirancanglah aktiva tetap untuk melakukan produksi di situ. Nah, aktiva tersebut mulai dipakai, digunakan untuk melakukan produksi. Nah, pada saat itulah apa dia sudah melakukan produksi dan mulai menghasilkan output. Nah, dan disitulah akan mulai dilakukan yang namanya penyusutan. Nah, ini tentunya harus persetujuan dari Dirjen Pajak. Nah, dasar penyusutan bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap itu nanti sesuai dengan pasal 19 ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana evaluasi aktiva tetap ya. Nah, nilai setelah dilakukan ya itu adalah saat kita melakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Ya, jadi nilai setelah dilakukannya. Ya. Nah, ini penyusutan itu akan mulai berlaku. Ya. Nah, ini ada contoh ya bagaimana kita melihat penyusutan atau depresiasi itu ya dari mana awalnya mulai. Ya, di sini coba kita lihat. Ya, ini ada contoh satu. Ya. Di sini PT ABC membeli komputer pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, maka penyusutan fiskal
atas komputer tersebut dimulai pada bulan Desember 2020. 1 bulan. Ya, jadi pada bulan pengeluaran. Ya, jadi kita di sini lihat nih, dia membeli komputernya pada tanggal 31 Desember. Nah, berarti penyusutan di sini dimulainya adalah bulan Desember. Ya, jadi di sini karena dia di akhir tahun, berarti dia hanya 1 bulan. Nah, berarti pengeluarannya di saat itulah dia mulai dilakukan penyusutan. Ya. Nah, yang kedua ini ada contoh berikutnya. Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung ya adalah sebesar 100 juta. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2020 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2021. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2021. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada pembangunan gedung ya. Nah, pada pembangunan ini mulainya di Oktober 2020 dan selesai Maret 2021. Nah, pada saat selesai itulah, ya, jadi selesainya dia dibangun di Maret 2021, pada saat itulah mulai dihitung penyusutan. Ya, itu adalah awal dari penyusutan dimulai. Ya. Nah, ini artinya di sini pada bulan selesai pengerjaan. Contoh yang berikutnya, contoh ketiga, di sini PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2019. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan panen pada tahun 2020. Ya, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2020. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, walaupun dia membeli traktornya di tahun 2019, tapi kita tidak melakukan perhitungan penyusutannya di tahun itu. Tapi justru dimulainya itu adalah pada saat perkebunan itu menghasilkan atau panen, ya. Nah, jadi di sini tentu harus ada persetujuan dulu dari Ditjen Pajak, ya, karena di sini harus ada perlakuan tertentu bahwa mulai menghasilkan atau berproduksi itu adalah pada saat itulah mulai dilakukan perhitungan penyusutan. Ya, jadi di sini adalah saat mulainya menghasilkan atau berproduksi. Ya. Nah, ini adalah 3 contoh bagaimana awal dari penyusutan itu mulai diterapkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat masa manfaat dan tarif penyusutan. Ya, nah tentu kalian sudah pernah menghitung bagaimana metode penyusutan ya. Nah, kemudian ya di sini yang disajikan di sini adalah metode penyusutan ya, tetapi dengan masa manfaat. Ya, nah ini di dalam pajak dikenal seperti ini ya. Jadi ada pengelompokan harta berwujud ya dalam hal ini. Ya, jadi ada 2 pengelompokan untuk harta berwujud atau tangible asset. Yang pertama adalah yang bukan bangunan. Ya, ini di sini kategorinya dibagi 4 kelompok. Ya, nah yang kategori bukan bangunan ini bisa komputer, peralatan kantor, mesin, ya, dan lain-lain ya. Nah, di sini dibagi 4 kelompok. Ya, jadi yang kelompok pertama itu masa manfaatnya adalah 4 tahun. Nah, untuk metode dan tarif penyusutannya, ya kalau dia menggunakan garis lurus atau straight line method, itu adalah 12%. Nah, kalau dia menggunakan metode saldo menurun, ya berarti 2 kalinya dari garis lurus. Ya, berarti 2 kali 25%, itu adalah 50%. Nah, kelompok kedua, masa manfaat 8 tahun dengan metode garis lurus, ya itu adalah tarifnya 12,5%. Dan apabila menggunakan saldo menurun, berarti dikalikan 2 adalah 25%. Nah, kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun dengan metode garis lurus, ya tarifnya 6,25%. Sedangkan dengan metode saldo menurun, berarti dikalikan 2 adalah 12,5%. Nah, untuk kelompok 4, masa manfaatnya lebih lama lagi, yaitu 20 tahun. Apabila menggunakan metode garis lurus, tarifnya 5%, sedangkan menggunakan metode saldo menurun, tarifnya adalah 10%. Nah, yang pengelompokan harta yang kedua itu adalah yang disebut dengan bangunan. Bangunan ini dibagi 2, ada yang permanen dan ada yang tidak permanen. Nah, apabila dia permanen, maka masa manfaatnya di sini dikategorikan selama 20 tahun. Ya, sedangkan apabila dia tidak permanen, masa manfaatnya adalah 10
tahun. Oke. Nah, metode garis lurus yang dipakai itu tarifnya adalah 5% yang untuk permanen, kemudian yang tidak permanen itu tarifnya adalah 10%. Ya. Nah, penentuan kelompok harta berwujud ini ya artinya pengelompokan berdasarkan masa manfaat, kemudian dengan metodenya tersebut itu sudah ditetapkan ya di dalam KMK 138 ya tahun 2002. Nah, kita masuk ke metode penyusutan ya. Jadi ini kita merefresh lagi mata pelajaran accounting dasar, akuntansi dasar ya, khususnya mengenai aktiva tetap dan bagaimana dengan penyusutan ya, terutama dengan metode penyusutannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu adalah metode garis lurus atau kita kenal dengan straight line method ya, atau kita singkat dengan SLM. Iya, nah di sini kita coba lihat ya, kalau metode garis lurus ini beban penyusutan per tahun itu rumusnya adalah kalau menurut akuntansi ya, itu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan estimasi manfaat, masa manfaat ya. Nah, sedangkan kalau menurut perpajakan atau secara fiskal, rumusnya adalah beban penyusutan per tahun itu sama dengan harga perolehan dibagi dengan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta. Nah, jadi yang kita bahas di atas tadi ya, kelompok 1, 2, 3, nah itu yang menurut fiskal atau pajak. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada komputer, harga perolehannya 6,5 juta. Kemudian estimasi nilai residunya adalah 0,5 juta. Sedangkan estimasi masa manfaat itu adalah 3 tahun. Nah, jadi kalau kita menghitung beban penyusutan per tahunnya, ya, di sini harga perolehan kita mendapatkan nilai adalah 6,5 juta. Kemudian nilai residu itu adalah 0,5 juta, ya, setengah juta. Nah, sehingga nanti rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Ya, sehingga kita mendapatkan beban penyusutan per tahunnya adalah 6,5 juta dikurangi dengan 0,5 juta dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2 juta. Ya. Ini menurut accounting, ya, menurut akuntansi. Nah, bagaimana menurut pajak? Ya. Nah, kalau di pajak, komputer ini masuk dalam kelompok harta kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 1 itu masa manfaatnya adalah 4 tahun. Nah, beban penyusutan tadi kita tahu per tahunnya adalah 6,5 juta. Sehingga ya menurut pajak ya beban penyusutan per tahunnya adalah harga perolehan dibagi dengan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta ya berarti 6,5 juta dibagi dengan 4 tahun hasilnya adalah 1.630.000. Nah, ada selisih ya dari accounting dia mendapatkan hasil 2 juta sedangkan dari pajak hasilnya adalah 1,630. Nah, ini lebih kecil ya menurut pajak sehingga timbullah yang namanya koreksi fiskal dan ini koreksi fiskalnya positif karena dia lebih. Nah, kelebihannya adalah nilainya 370.000 ya jadi 2 juta dikurangi 1,630. Oke. Nah, bagaimana dengan metode penyusutan yang menggunakan metode saldo menurun atau declining balance method? Ya, di sini kalau kalian lihat ya, rumusnya untuk beban penyusutan yang menurut akuntansi, yang pertama itu adalah tarif penyusutan dikalikan nilai buku aktiva tetap. Nah, tarif penyusutan sendiri ini bisa dikalikan, nah yang dimaksud nilai bukunya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, sedangkan menurut pajak atau fiskal, ya beban penyusutan per tahun itu sama dengan tarif penyusutan dikalikan nilai buku aktiva tetap. Jadi hampir sama ya rumusnya. Nah, tarif penyusutan nanti dikalikan ya harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, jadi rumusnya sama ya antara kedua metode ini. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya ya. Di sini contoh ada komputer harga perolehannya 6 juta. Kemudian estimasi nilai residu adalah 0,5 juta. Estimasi masa manfaat 3 tahun. Nah,
kita coba hitung ya tarif penyusutan ya di sini adalah sama dengan 2/3. Nah, kemudian beban penyusutan tahun pertama ya berarti di sini 2/3 dikalikan 6 juta sehingga hasilnya adalah 4 juta. Ini menurut accounting. Bagaimana menurut pajak? Nah, pajak seperti yang kita lihat tadi, komputer itu masuk kelompok satu, ya. Masa manfaat 4 tahun, nah, tarif penyusutannya adalah 50%. Ya. Nah, berarti di sini beban penyusutan tahun pertama, ya, dia langsung menghitung 50% kali 6 juta, sehingga hasilnya adalah 3 juta. Nah, di sini terjadilah koreksi positif, fiskal positif, karena lebih kecil yang secara pajak. Ya, nilainya adalah 1 juta. Oke, kita lihat bagian ilustrasi penyusutannya dengan metode saldo menurun fiskal. Nah, di sini kita lihat pada tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, PT ABC menggunakan metode saldo menurun. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana angka tadi akan bisa apa namanya, akan bersambung ya antara yang metode fiskal ini nanti dengan nilai buku akhir tahunnya. Ya, di sini kita lihat karena di sini disusutkan 5 tahun berarti dari 2010 dia beli ya sampai di 2014 yaitu 2, 3, 4, 5. Harga perolehan berarti di sini 12 juta. Perhitungan penyusutan fiskal ya, nah, tahun pertama ya berarti di sini karena dia uh, hampir setengah tahun ya di bulan Juli ya berarti kan 5 Juli berarti dia ada 6 bulan ya yang dia mulai dihitung ininya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan dibagi dengan 12 kalikan 50% ini penyusutan di tahun pertama kalikan 12 juta. Hasilnya adalah beban penyusutannya 3 juta, akumulasinya menjadi 3 juta. Nah, sedangkan nilai buku akhir tahun 9 juta itu dari mana? Dari 12 juta dikurangi dengan 3 juta, yaitu hasilnya 9 juta. Nah, setelah itu, di perhitungan penyusutan fiskal di tahun berikutnya 2011, itu masih 50%, ya. Nanti dikalikan dengan 9 juta ini, ya, nilai akhir tahun bukunya, ya, nilai buku akhir tahun. Hasilnya adalah 4,5 juta. Kalau kita akumulasikan berarti 4,5 tambah 3 menjadi 7,5 juta. Nah, nilai buku akhir tahunnya berarti 12 juta dikurangi 7,5, 4,5 juta. Tahun 2012, tahun ketiga, ya, kita masih kalikan 50% kalikan 4,5 juta. Hasilnya 2.250.000. Nah, akumulasi penyusutannya 2.250.000 ditambah 7,5 juta hasilnya adalah 9.750.000. Ya. Nah, nilai buku akhir tahun berarti kita tinggal kurangkan 12 juta dikurangi 9.750.000, hasilnya adalah 2.250.000. Nah, di tahun keempat, 2013, ya, ini kita hitung lagi 50% dari nilai 2.250. Hasilnya adalah 1.125. Ya, ditambah dengan akumulasi 9 juta yang di atas, hasilnya adalah 10.875. Nah, kemudian 12 juta kita kurangkan 10.875 hasilnya 1.125. Nah, berarti di tahun kelima ya, ini langsung disusutkan secara sekaligus. Ya, ini ingat tadi kalau metode saldo menurun di tahun terakhir disusutkan habis. Ya, sehingga nilai 1.125 ini ya, ini sudah langsung dihabiskan. Setelah kita kurangkan ya 12 juta dengan 1.125, sorry, ini 1.125 ditambah dengan penyusutan yang sebelumnya 10.875 hasilnya adalah 12 juta. Nah, setelah kita kurangkan 12 juta dikurang 12 juta, hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya bagaimana metode penyusutan menurun ini seperti ini ya, ceritanya, ya, jalan alurnya. Ya. Nah, itu adalah perhitungan secara fiskal. Kita coba lihat ilustrasi penyusutan dengan metode garis lurus ya secara akuntansi tadi ya. Jadi kan di situ tadi tanggal 5 Juli 2010 PT ABC membeli sepeda motor
untuk operasional kantor yang harganya 12 juta. Nah, estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC ya, itu adalah 5 tahun ya, dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, untuk perpajakannya ya, PT ABC menggunakan metode saldo menurun ganda. Ya. Nah, di sini kita lihat tadi ya. Jadi di awal itu adalah 2010 ya. Kemudian karena 5 tahun berarti 2011, 2012, 13, 14, 15 ya. Kita lihat di sini harga perolehan 12 juta pertama kali. Nah, perhitungan penyusutan menurut akuntansi ya, karena dia diawali bulan Juli, berarti hanya 6 bulan, 6 per 12 dikalikan seperlima. Kenapa seperlima? Karena ini adalah untuk 5 tahun ya, kalikan dengan 12 juta sehingga beban penyusutannya adalah 1.200.000, akumulasinya 1,2, dan nilai buku akhir tahun ya 12 juta dikurangi 1,2, 10 juta 800.000. Nah, di sini tahun kedua seperlima dikalikan 12 juta berarti 2,4, akumulasinya adalah 2,4 tambah 1,2 adalah 3,6. Kemudian nilai buku akhir tahun 12 juta dikurangi 3,6 juta, 8,4 juta. Tahun kedua ya sama, seperlima juga kalikan 12 juta, hasilnya 2,4. Ya ditambah dengan akumulasi penyusutan 3,6 hasilnya 6 juta. Kemudian nilai buku akhir tahun 12 juta kurang 6 juta adalah 6 juta. Kemudian di tahun ketiga ya, di sini adalah seperlima sama seperti tadi, hasilnya 2,4 ditambah akumulasi penyusutan 6 juta menjadi 8,4. Kemudian nilai bukunya adalah 12 juta dikurangi 8,4, 3,6. Tahun keempat, ya, di sini masih seperlima juga sama, hasilnya 2,4, akumulasinya 2,4 tambah 8,4, hasilnya 10.800. Nilai buku akhir tahunnya adalah 12 juta kurangi 10.800, 1,2. Nah, untuk tahun kelima yang terakhir, kita tetap hitung setengahnya ya, karena dia selesai di bulan Juli juga, berarti 6 per 12 kali seperlima kali 12 juta, hasilnya adalah 1,2. 1,2 ditambah akumulasi penyusutan 10,8 juta, hasilnya adalah 12 juta. Sehingga nilai buku akhir tahun 12 juta dikurangi 12 juta, 0. Ya. Nah, ini metode ini membuktikan bahwa perhitungan menggunakan garis lurus ataupun saldo menurun itu bisa di-track ya, hitungan-hitungannya. Nah, dari angka-angka tadi yang di atas, kita bisa kumpulkan ya koreksi fiskal atas perhitungan beban penyusutan. Ya, jadi kalau kita baca ya, jadi tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Nah, estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Jadi untuk pajak, PT ABC menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, di sini kita lihat tadi ya bagaimana beban penyusutan ya secara akuntansi dan secara fiskal. Ya, di akuntansi tadi berarti nilainya dari 2010 sampai 2015 seperti ini ya. 1,2, 2,4 ya. Kita coba ambil. Nah, ini ya, 1,2, 2,4, 2,4, 2,4. Terus di bawahnya 1,2 lagi. Nah, untuk penyusutan secara fiskal ini ya, 3 juta, 4,5, 2250, 1125. Ini ya, 3 juta, 45, 5 juta, 500, 2250, 1125. Sehingga ada koreksi fiskal seperti ini ya. 1,2 dengan 3 juta hasilnya adalah 1,8. Kemudian 2,4 dengan 4,5 hasilnya adalah 2.100.000. Oke. Nah, ini kita bulatkan, kita akumulasikan ya. 1,8 dengan 2.100.000 menjadi 3,9. Tahun 2012 ya. Di sini 2,4 akuntansi, kemudian secara fiskal 2.250. Ya, berarti di sini ada koreksi ya nilainya 150 karena dia lebih besar ya secara akuntansi. Kita jumlahkan akumulasi hasilnya adalah 3.750. 2013 ya, dari sini kita lihat penyusutan secara akuntansi dan fiskal itu
menghasilkan perbedaan sebesar ini, 1,275. Kita akumulasi dengan yang di atas minus 3,750 sehingga hasilnya adalah min 2,475. Di 2014 sama, ya di sini kita lihat ya bahwa perbedaan antara akuntansi dan fiskal menghasilkan koreksi sebesar 1,275, ya positif dikurangi dengan 2,475 sehingga masih ada negatif 1,200.000. Nah 1,200.000 ini ya ada selisih antara fiskal dengan akuntansi nilai sekian, dan setelah diakumulasikan koreksi fiskalnya hasilnya di tahun 2015 adalah nol. Itu adalah bagaimana kita men-track ya antara akuntansi dan fiskal. Oke, izin sebelum saya lanjutkan, saya minum dulu. Oke, nah itu tadi adalah penyusutan dengan metode ya, baik itu secara akuntansi ataupun secara fiskal. Nah, ini adalah yang berikutnya, ini adalah penyusutan untuk kendaraan perusahaan. Ya, jadi ada perlakuan pajak tertentu ya, khususnya untuk kendaraan yang ada di perusahaan. Ini ada di Keputusan Dirjen Pajak nomor 220 PJ tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Ya. Nah, jadi kalau ada di dalam perusahaan itu ada manajer ataupun direkturnya, ya, yang memang dia memiliki jabatan. Nah, ini kendaraan yang dipakai olehnya, oleh karyawan di perusahaan tersebut. Nah, secara penyusutan itu nilainya hanya 50% ya, dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dan ini dikategorikan aktiva tetap kelompok 2. Nah, begitu juga kalau di dalam kendaraan tersebut ada pemeliharaan atau perbaikan rutin ya, itu nanti nilai ya yang disusutkan itu adalah sama seperti yang sebelumnya ya. Itu adalah nilainya 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, selain itu, ya, bagaimana dengan pemakaian telepon seluler? Ya, jadi kan ada di perusahaan itu karyawan, entah dia manajer atau staf atau direktur, ya, khusus untuk pemakaian telepon seluler, yaitu apa namanya akan diperlakukan juga. Ya. Nah, ini sorry, ini kayaknya ada tabel yang salah ya, ya sorry. Nah, ini hubungannya dengan kendaraan perusahaan dulu ya, bukan telepon seluler. Nah, jadi kalau untuk kendaraan seperti bus, minibus atau yang sejenis ya yang dimiliki perusahaan dan biasanya digunakan untuk antar jemput pegawai. Nah, itu beban penyusutannya seluruhnya 100% sebagai biaya perusahaan. Ya, jadi melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Nah, untuk pemeliharaannya sama, jadi 100% itu dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian ini yang telepon seluler ya, tadi kan kendaraan masih ya. Nah, kalau untuk telepon seluler yang digunakan oleh pegawai perusahaan, apakah manajer atau direktur ya, penyusutannya yang diakui itu adalah 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembeliannya melalui penyusutan aktiva tetap. Dan ini dikategorikan kelompok 1. Nah, untuk biaya berlangganan, ya misalnya abonemen atau pengisian ulang pulsa, ya top up pulsa, ya ataupun telepon handphonenya rusak dan harus diperbaiki, biaya yang boleh dibebankan itu 50% dari jumlah biaya berlangganan, ya ataupun dari pengisian pulsa dan perbaikan. Ya. Yang penting di dalam tahun pajak tersebut.
Nah, bagaimana dengan penyusutan untuk software komputer? Nah, ini ada di dalam Keputusan Dirjen Pajak nomor 316 tahun 2002, ya, tanggal 17 Juni 2002 tentang perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak software komputer. Dan yang difokuskan adalah softwarenya, ya, perangkat software komputer. Nah, untuk program yang sifatnya aplikasi umum, ya, jadi yang dipergunakan oleh user umum, ya, untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer, ya. Ini nanti atas pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer itu, ya, berupa program aplikasi umum yang nanti digunakan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan, ya, yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan, itu pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluaran. Jadi langsung dibebankan secara sekaligus. Nah, dalam hal program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, jadi software itu sudah include di dalam komputer atau hardware tersebut, maka pembebanan biayanya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut. Jadi sudah dijadikan satu kesatuan, ya. Misalnya harga komputernya uh, A, kemudian harga software B, berarti jumlah dari A plus B tersebut, ya, itu yang nanti sudah menjadi biaya beban, ya, dan itu masuk kelompok satu. Itu adalah untuk aplikasi yang sifatnya umum. Bagaimana dengan aplikasi yang sifatnya khusus, ya? Itu yang dimaksud di sini, ya, biasanya untuk otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu seperti bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan. Nah, itu kan softwarenya adalah software-software khusus. Nah, atas pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer yang berupa program aplikasi khusus, ya. Nah, ini nanti pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud. Ya, jadi harus diamortisasi, ya, dalam intangible asset dan kategorinya kelompok satu. Nah, dalam hal pengeluaran atau biaya upgrade program aplikasi khusus, pengeluaran atau biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada, dan amortisasinya dilakukan dengan manfaat baru atau penuh, terhitung mulai bulan dilakukannya upgrade. Ya, jadi itu bagaimana kita memperlakukan fiskal untuk software komputer. Nah, kita masuk ke amortisasi. Ya, tadi kan ada depresiasi untuk benda-benda yang berwujud, sedangkan amortisasi ini adalah yang tidak berwujud. Ini pun sama, ya, dia bisa menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Nah, kalau di metode garis lurus, ya, di penjelasan pasal 11A ayat 1, harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, ya, hak pakai, dan hibah atau goodwill, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu nanti harus diamortisasi, ya. Nah, nanti amortisasinya dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Jadi hampir sama, ya, seperti yang tadi, ya, yang untuk bukan yang benda-benda yang intangible, tapi yang benda-benda yang berwujud. Nah, kalau untuk metode saldo menurun, yaitu nanti pada akhir masa manfaatnya amortisasinya dilakukan secara sekaligus, ya, sama dengan yang benda-benda berwujud akibat tetapnya. Nah, untuk tarifnya sendiri, ya, sama seperti yang tadi, hanya saja ini penjelasannya, ya. Jadi dia amortisasi untuk harta tak berwujud itu tetap dibagi kalau secara fiskal nanti 4 kelompok, ya. Masa manfaatnya di sini kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, untuk tarif amortisasinya garis lurus, kelompok 1 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Nah, kalau menurut saldo menurun, kelompok 1 50%, dua kalinya, ya. Kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, dan kelompok 4 10%. Nah, ini lebih diperinci lagi, ya. Ini yang masuk amortisasi itu juga ada biaya pendirian, ada biaya perluasan modal. Nah, untuk tarifnya itu nanti berdasarkan kelompok harta.
atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Nah, yang lain ini adalah pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan emas, ya. Ini juga akan diamortisasi. Ini nanti perhitungannya adalah dengan menggunakan metode satuan produksi. Ya, kemudian ada hak penambangan selain migas, hak penguasaan hutan, hak pengusahaan sumber daya dan hasil alam lainnya. Ini nanti menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Kemudian ada pengeluaran sebelum operasi komersil, ya, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, ini nanti tarifnya berdasarkan kelompok harta. Ya, jadi bisa kita kategorikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Baik, itu adalah mengenai aktiva tetap, ya, khususnya untuk penyusutan, metode biaya penyusutan. Ya. Dan sekarang kita masuk ke persediaan, ya, atau yang kita sebut dengan inventory atau stok, atau apalagi, ya, persediaan bahan, ya, persediaan barang. Nah, ini adalah biasanya kalau kita ngomong persediaan, itu adalah salah satu harta perusahaan yang nilainya biasanya paling gede di dalam aset aktiva perusahaan. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk harta perusahaan yang bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, ya, demi kelangsungan perusahaan. Ya. Jadi tentu yang namanya inventory atau persediaan atau stok, ya, itu adalah barang-barang yang memang digunakan untuk dijual, ya. Dan ini nanti tujuannya adalah untuk profit atau keuntungan. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, ya, persediaan itu kalau di dalam neraca itu adalah nilai yang paling besar, aktiva terbesar yang ada di perusahaan. Nah, ini kita lihat persediaan. Persediaan awal itu adalah persediaan yang tidak terjual pada periode lalu. Ya, ini jenis jenis persediaan, ya. Jadi ada yang kita sebut dengan persediaan awal, ada juga nanti kita menyebutnya persediaan akhir. Nah, jadi kalau awal itu tidak terjual pada periode sebelumnya, sedangkan akhir itu adalah barang-barang yang tidak terjual oleh perusahaan pada saat tahun berjalan. Ya. Nah, bentuk pengakuan persediaan itu ada dua. Ya. Kita pernah mendengar yang namanya FOB shipping point, free on board shipping point. Ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah barang itu akan menjadi milik penuh pembeli, ya, pada saat sudah keluar dari gudang penjual. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membeli barang, ya, barang itu ada di dalam gudang. Nah, begitu barangnya keluar dari gudang, itu udah menjadi miliknya pembeli. Jadi kalau ada di dalam perjalanan barang tersebut rusak, berarti tanggung jawabnya adalah pembeli. Nah, itu yang disebut dengan FOB shipping point. Nah, yang bentuk pengakuan yang berikutnya namanya FOB destination point, free on board destination point. Nah, di sini yang membedakan adalah apabila barang sudah keluar dari gudang, ya, itu belum menjadi miliknya si pembeli. Ya, kenapa? Karena dia prosesnya masih dalam perjalanan. Hmm. Nah, tetapi apabila barang tersebut sudah masuk ke gudangnya penjual, gudangnya pembeli, ya, nah pada saat itulah dia sudah menjadi milik. Ya, jadi pengakuan di sini adalah pada saat sudah diterima oleh si pembeli. Nah, terkait dengan biaya-biaya pada saat pengiriman barang, ya. Nah, jadi artinya di dalam perjalanan itu ada delivery-nya, ada ongkos angkut dan sebagainya. Ya, itu masih menjadi tanggung jawab si penjual. Ya, pembeli belum mau tahu. Ya. Kalau belum sampai di gudang si pembeli, dia belum dianggap miliknya si pembeli. Ya, itu perbedaannya, ya. Nah, di antara barang-barang yang sudah di tangan si penjual atau si pembeli, itu ada namanya persediaan barang dalam perjalanan, ya. Atau kita menyebutnya inventory
ya, persediaan dalam perjalanan ya, bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, ini adalah meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Ya. Nah, untuk metode pencatatan persediaan itu ada dua, ya, ada namanya metode perpetual dan ada namanya metode periodik. Nah, apa yang dimaksud dengan metode perpetual? Ya, jadi di sini pembelian barang itu pasti nanti akan didebet di bagian persediaan barang. Nah, kemudian ada pencatatan harga pokok penjualan, ya, kalau di metode ini. Kemudian adanya pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali, ya, jadi atau retur. Nah, pencatatan ini dilakukan setiap hari ketika terjadi perpindahan persediaan barang yang diakibatkan oleh pembelian, penjualan, atau retur persediaan barang. Ya. Itu yang metode perpetual. Nah, kalau yang metode berikutnya adalah metode periodik. Nah, ini pembelian barangnya itu nanti didebet di bagian pembelian. Jadi ada bagian pembelian khusus yang akan melakukan pencatatan. Dan juga di sini tidak ada pencatatan harga pokok barang, harga pokok penjualan barang. Ya beda ya dengan tadi. Kalau yang dari perpetual ada pencatatan ya harga pokok penjualan barang. Kemudian tidak ada pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali atau retur. Ya, beda ya dengan yang perpetual tadi ada pencatatannya. Pencatatan dilakukan dengan pengecekan fisik dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Nah, ini biasanya di metode periodik ini memang suka dilakukan yang namanya stok opnam ya. Jadi di akhir tahun biasanya orang-orang yang ada di bagian gudang bersama dengan auditor mengecek barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut secara fisik ada atau tidak. Oke. Nah, metode persediaan penilaian persediaan ya yang tadi sempat saya singgung ya, itu ada tiga metodenya. Yang pertama itu adalah metode FIFO ya, first in first out. Barang pertama masuk yang kemudian barang itu menjadi yang keluar. Yang pertama masuk kemudian menjadi yang pertama keluar ya. Nah, ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan itu nanti akan dijual saat itu juga sebagai penjualan pertama. Nah, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir ya, itu nanti dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode persediaan akhir. Nah, kemudian persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Ya, jadi ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa. Ya, jadi kalau barang perusahaan yang memang ada expirednya, nah itu makanan, minuman, ya itu nanti biasanya cocok untuk pakai metode FIFO. Nah, metode yang berikutnya adalah metode LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk, yang itu yang pertama keluar. Ya, jadi di sini persediaan yang dibeli pertama nanti akan dikeluarkan di akhir. Nah, persediaan akhir barang dagangan itu akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi. Sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Nah, ada ketentuannya di PSAK 14 bahwa metode LIFO ini tidak boleh digunakan lagi ya. Nah, yang berikutnya adalah metode average ya atau rata-rata tertimbang. Di sini caranya adalah membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Oke. Kemudian persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Kemudian menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Ya, ini ya metode yang ketiga ini ya namanya rata-rata tertimbang. Ya. Nah, ini adalah perbandingan pengukuran persediaan secara akuntansi dan secara fiskal. Ya. Nah, di PSAK nomor 14 ya,
yang namanya persediaan itu harus diukur berdasarkan biaya cost atau nilai realisasi bersih, atau kita sebut juga dengan net realizable value. Nanti mana yang lebih rendah, ya, biaya atau net realizable atau nilai realisasi bersihnya. Nah, di sini the lower of cost and net realizable value. Berarti di sini nilai realisasi bersih itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Nah, dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, persediaan dalam rangka perhitungan harga pokok penjualan itu dinilai berdasarkan harga perolehan atau cost. Ya. Nah, ini ada ilustrasi ya. Ini untuk melihat bagaimana kita menerapkan metode tersebut. Sini kita lihat PT ABC menggunakan metode FIFO, first in first out, dan LOCO NRV ya, atau kita singkat ya. Itu adalah lower of cost or net realizable value dalam penilaian persediaan akhir tahun. Nah, di sini kita lihat di tanggal 31 Desember 2014 persediaan akhirnya 17 kosnya. Kemudian NRV-nya 16,5 miliar ya. Ada selisih 500 juta ya, atau 0,5 miliar. Nah, di 31 Desember 2015 persediaan akhirnya adalah 15. Kemudian NRV-nya ada 16. Nah, di sini ada selisih 1 miliar. Nah, kemudian diketahui pada laporan laba rugi tahun 2015, PT ABC melaporkan komponen harga pokok penjualannya sebagai berikut. Jadi ini laporan laba rugi ya. Persediaan awalnya adalah 16,5, kemudian pembelian dalam negeri 7,5, impor 6, persediaan akhir tadi 15. Oke. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 15. Nah, bagaimana kita melakukan koreksi fiskal atas nilai persediaan? Ya, jadi di laporan laba rugi tahun berikutnya 2016. Ya, di sini kan kita lihat tadi ya, nilai yang 2015 ya 16,5, 7,5, 6, import ya 6 ini sama ya. Kemudian pilihan akhir 15. Harga pokok penjualannya berarti di sini 15. Nah, di persediaan awal kita melakukan koreksi ya, koreksi negatif ya, jadi 0,5, sehingga total koreksi adalah 0,5 miliar, dan ini koreksi negatif berarti menambah jumlahnya. Ya, jadi 16,5 ditambah 0,5 hasilnya 17. Ini persediaan untuk awal. Kemudian pembelian dalam negeri sama 7,5, impor 6, persediaan akhir 15, dan HPV-nya jadi hasilnya adalah 15,5. Nah, fiskal menilai persediaan itu sesuai dengan harga perolehan, ya, sesuai dengan persyaratan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Ini ada contoh lagi ya. Ini wajib pajak X menyerahkan 20 unit mesin puput yang nilai bukunya adalah 25 juta kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal 20 juta. Harga pasar mesin puput itu adalah 40 juta. Kemudian PT Y mencatat mesin puput sebagai aktiva sebesar 40 juta, bukan sebagai penghasilan. Oke. Nah, selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta dibukukan sebagai agio. Nah, besarnya agio di sini adalah 40 juta dikurangi dengan 20 juta. Sehingga hasilnya adalah 20 juta. Nah, untuk WPX, keuntungan yang diperoleh dari penyertaan adalah objek pajak, ya, yaitu 40 juta dikurangi dengan 25 juta. Ya, sehingga hasilnya adalah 15 juta. Ini pengertian dari metode cost in cost out tadi ya. Ya.
Di sini against assign historical unit cost to cost of goods sold in the order the costs are incurred. Ya, jadi dia memang ditugaskan untuk uh, semacam unit cost yang nanti dimasukkan ke dalam HPP, ya. Jadi mana biaya-biaya itu sudah tergabung, ya, incur. Nah, provides a close match between physical product flow dan product cost flow, ya. Jadi di metode FIFO ini juga apa namanya ada aliran produk secara fisik dan biaya produknya juga, ya, aliran biaya produk. Result in the same inventory valuation and cost of goods sold regardless of whether perpetual or periodic inventory is used. Ya, dalam penilaian inventory, ya, HPP, ya, apakah itu metode perpetual atau metode periodik itu digunakan, ya. Nah, ini ada gambaran bagaimana metode first out method itu, ya, di sini di Januari 1 ada 200 unit A 10 per unitnya, ya, sehingga nanti di sini totalnya adalah 2000, ya. Kemudian 300 unit A 12 per unit, kemudian di Juli 15 500 unit, harganya 11, di November 6 100 unit, harganya 13. Nah, dengan metode FIFO tadi, ya, yang pertama dia yang masuk dan kemudian dia keluar, berarti di sini 200 unit kali 10 berarti 2000. Nah, ini 300 unit kali 12, ya. Kemudian hasilnya adalah 36. Yang ini 500 unit kali 11. Sehingga nanti kita mendapatkan total harga pokok penjualannya sekian, 7.800. Nah, untuk barang yang tidak dijual di sini kan bisa kita dapatkan tadi, ya, 300 unit kali 11 di tanggal 15 Juli, ya. Berarti di sini adalah 3.300. Kemudian di November tanggal 6 100 unit kali 13 1.300, sehingga persediaan akhirnya adalah 4.600. Nah, bagaimana dengan metode rata-rata atau average cost method? Itu adalah membebankan harga perolehan rata-rata baik pada unit persediaan yang terjual dan persediaan akhir. Ya, itu adalah pengertian atau definisi dari metode rata-rata. Nah, untuk metode pencatatan persediaan periodik, biaya perolehan adalah biaya rata-rata tertimbang atau average atau weighted average persediaan pada seluruh periode. Nah, kemudian untuk metode pencatatan persediaan perpetual, biaya perolehan dihitung berdasarkan rata-rata bergerak atau moving average yang berubah setiap kali pembelian unit baru dilakukan. Nah, ini adalah bagaimana metode ini diterapkan, ya, untuk metode rata-rata. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, bagaimana metode ini dipakai, ya. Ya, di sini Januari 1 ada 200 unit, masing-masingnya Rp10, berarti dikalikan 200 kali 10, 2000. Di Maret 2003, 300 unit kali 12 berarti 3.600. Kemudian di Juli 15, 500 unit dikalikan 11 berarti 5.500. Dan di November 6, 100 unit kalikan 13, 1.300. Totalnya adalah 12.400. Kemudian unitnya di total 1.100. Berarti 12.400 dibagi 1.100 adalah 11,27 per unit. Nah, apabila diasumsikan terjual 700 unit, ya, maka HPP-nya adalah 11,27 kali 700, ya, 7890. Nah, sehingga dapatlah persediaan akhirnya 11,27 dikalikan 400. Ya, hasilnya adalah 4.510. Ya, itu adalah bagaimana kita menerapkan metode rata-rata. Nah, ini nanti di sini kita lihat lagi, ya, bagaimana prosesnya, ya, dikalikan. Ini 100 kali 10.000 pada saat pembelian 80 kali 11 880. Nah, sehingga saldonya di sini 180 dan ini nilainya adalah 1.880 dibagikan 180 berarti 10,44.
Nah, ini tanggal 18 April ada penjualan, kemudian saldo, kemudian pembelian, ada saldo lagi, kemudian penjualan, kemudian ada saldo lagi. Nah, ending inventory-nya adalah ini 1.224 ya. Nah, ini untuk menggambarkan yang ini tadi ya, perhitungan yang menggunakan metode average ya. Nah, untuk average cost method ya, pencatatan perpetual ini juga bisa kalian lihat ya di sini ya. Ya, sehingga nanti hasilnya COGS-nya adalah 140 unit ya. Ini didapat dari mana? Dari 940 ya, ditambah dengan 656, 556 dan sini hasilnya COGS-nya 1496. Kita coba masuk ke harga perolehan sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan harga perolehan atau acquisition cost ya? Itu adalah harga yang atau biaya-biaya muncul atau dikeluarkan pada saat kita mau membeli aset ya, ya atau kita ingin mendapatkan aset ya sampai aset itu siap digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, itu yang dimaksud dengan harga perolehan atau acquisition cost. Nah, prinsip harga perolehan aset ya, semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap digunakan untuk kegiatan operasional itu wajib dikapitalisasi ya. Jadi harga belinya ditambah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat ia mau memperoleh atau menyiapkan aktiva tersebut sampai dia siap digunakan. Ya, itu prinsipnya untuk harga perolehan aset. Nah, secara akuntansi, prinsipnya juga aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Nah, ini penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan. Ya. Nah, ini di sini ada di pasal 10 ayat 1, 2, 3, dan 6. Nah, tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Ya, jadi jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Ya. Kemudian yang dipengaruhi hubungan istimewa, jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Kemudian dalam hal tukar menukar, jumlah yang seharusnya dikeluarkan diterima berdasarkan harga pasar. Nah, dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan, ini jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima sesuai harga pasar, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok, itu berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Ya. Nah, bagaimana penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan? Ya. Di sini pengalihan harta hibahan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang memenuhi persyaratan. Ya, pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Nah, ini dasar penilaiannya bagi yang menerima sama dengan nilai sisa buku yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh DJP. Ya. Nah, untuk pengalihan harta yang tidak memenuhi syarat, pasal 4 ayat 3 huruf A, itu adalah dasar penilaian bagi yang menerima sama dengan nilai pasar. Nah, kemudian untuk pengalihan harta, SBG mengganti saham atau penggantian penyertaan modal, itu dasar penilaian bagi yang menerima sama dengan nilai pasar. Nah, ini ada contoh, ya. Contoh satu. Ini ada sebuah komputer merek Lenovo, dibeli dengan harga 7.500.000 dan mendapat potongan tunai sebesar 10%. Biaya tambahan untuk install komputer dan pemasangan hingga komputer siap digunakan ya, adalah sebesar 250.000. Nah, maka harga perolehan komputer tersebut ya, dihitung sebagai berikut. Yang pertama harga beli ya 7,5 juta, kemudian dipotong diskon 750.000 sehingga hasilnya adalah 6.750.000. Ditambah dengan biaya install pasang 250.000 sehingga total harga perolehannya adalah 7 juta. Nah, bagaimana kita menjurnal ya tentu debitnya adalah komputer, kemudian kreditnya adalah kas 7 juta. Contoh berikutnya adalah contoh 2.
ya, di sini ada dibeli mesin pabrik dengan harga 55 juta. Biaya tambahan yang terkait ya meliputi PPN itu sebesar 5.500.000, premi asuransi sebesar 550.000, dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.450.000. Maka harga perolehannya itu adalah, ya berarti di sini harga beli 55 juta, ya kemudian PPN 10% 5.500.000, premi asuransi 550.000, kemudian biaya pemasangan 1.450.000, sehingga totalnya mesin tersebut harganya 62.500.000. Nah, jurnal untuk mencatatnya ya, debit adalah mesin pabrik, kemudian kreditnya kas. Ya. Hmm. Maaf Pak, izin tadi Ya, saya sepertinya hostnya saya tadi tarik dulu. oh, Saya udah balikin lagi Pak ya, Helmi jadi co-host. oh gitu. Baik, coba saya. Oke, baik saya lanjutkan. Ya, screen sharing saya sudah muncul belum? Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, ya di sini saya lanjutkan kembali ya. Bagaimana perolehan aktiva tetap membangun sendiri. Ya. Nah, di sini yang dimaksud, ya, jadi kalau kita misalnya membangun rumah, membangun eh, gedung sendiri, ya, terputus. Sebentar ya, ini screen share saya eh, hilang mati, mati, hilang-hilang gini. Saya ulangin lagi. Baik, mohon maaf ini screen saya mati hidup ya. Ya, jadi saya lanjutkan ya dari perolehan aktiva tetap membangun sendiri ya. Aktiva tetap yang dibangun sendiri ya, yang diperoleh dari dananya berasal dari pemilik ya. Hilang lagi nih. Ya, dana yang memang diambil dari pemilik perusahaan ya yang dibangun atas dasar pemilik itu nanti apa namanya akan memiliki perlakuan yang berbeda ya. Nah, jadi di sini aset yang dibangun sendiri itu adalah bangunan yang timbul karena tidak ada harga pembeliannya ataupun harga kontrak pembangunannya. Jadi perusahaan itu harus mengalokasikan seluruh biaya yang dikeluarkan, ya, meliputi biaya bahan, biaya yang lain-lain, ya, tenaga kerja, overhead, ya, yang berkaitan dengan pembangunan tersebut. Ya. Nah, biaya overhead ini biasanya seperti listrik, asuransi, peralatan pabrik, dan pengawasan pabrik. Nah, cara yang boleh dipilih dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik itu, yaitu kita tidak mengalokasikan overhead pada biaya pembangunannya. Dan kemudian yang kedua, mengalokasikan atas dasar produksi yang hilang. Ya. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan sebagian overhead pada biaya pembangunannya. Nah, itu adalah perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri ya, dengan yang dananya berasal dari dalam perusahaan. Nah, kalau aset tetap yang dibangun dengan dana dari pinjaman, ya, itu perhitungan biaya pinjam
saat pembangunan itu dalam mengakuisisi aset tetap itu boleh menggunakan beberapa cara alternatif ya, seperti tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama pembangunan ya. Kemudian membebankan pembangunan dengan semua biaya dana yang digunakan, baik yang bisa diidentifikasi maupun yang tidak ya. Kemudian mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman sebenarnya yang terjadi selama masa pembangunan ya. Jadi perlakuannya seperti itu ya. Jadi yang di sini biaya pinjamannya itu tidak kita kapitalisasi ya, tidak kita jadikan aset ya. Nah, kemudian bagaimana perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham? Nah, aset yang diperoleh dengan menerbitkan saham itu dapat dinilai atas dasar nilai tetap saham tersebut ya. Jadi kalau kita di sini lihat nilai pasar dari saham yang diterbitkan itu adalah petunjuk yang layak atas harga pokok dari harta yang diakuisisi. Karena saham itu merupakan ukuran yang baik dari harga ekuivalen kas masa berjalan. Ya. Nah, ini screen saya jadinya terganggu ya karena tadi ya. Sorry. Jadi saya apa namanya screennya mati hidup. Saya mohon maaf kalau misalnya agak terputus ini. Nah, komponen yang mempengaruhi untuk memperoleh harga perolehan aktiva ya, itu bisa kalian perhatikan di sini ya. Itu termasuk dari harga beli, komisi pembelian, biaya balik nama, biaya penelitian tanah, iuran-iuran, ya, kemudian biaya merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah, pembersihan dan pembagian, ya, kemudian pajak-pajak yang jadi beban pembeli pada waktu pembelian tanah. Nah, jadi cara menghitung harga perolehan gedung ya, itu dari harga beli, biaya perbaikan sebelum bangunan digunakan, komisi pembelian, biaya balik nama, kemudian pajak ya, yang menjadi tanggungan pembeli. Nah, begitu juga kalau kita ingin menghitung harga perolehan kendaraan, kemudian harga perolehan mesin, ya itu sama. Ya, jadi kita nanti lihat harga belinya, ya, kemudian pajak-pajaknya, ya, kemudian balik namanya semua. Nah, itu komponen-komponen itu harus dimasukkan ya dalam menghitung perolehan aktiva. Oke, nah selanjutnya ini adalah perhitungan dari pajak penghasilan itu seperti apa ya. Ya, jadi nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan coba lihat laporan keuangan perusahaan ya yang memang dihitung berdasarkan PSAK ya. Kemudian nanti kita lakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal dan dari situ nanti hasilnya adalah laporan keuangan fiskal ya. Dan laporan keuangan ini semua yang secara fiskal ini tentu berdasarkan undang-undang pajak dan peraturan. Nah, jadi kalau kita lihat nanti alur penyusunan SPT tahunan PPh Badan ya, itu nanti dimulai dari dokumen, ya, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dari jurnal atau transaksi, kemudian buku besar, kemudian dari situ hasilnya neraca saldo, dan hasilnya adalah laporan keuangan laba rugi, dan dilakukanlah rekonsiliasi fiskal, sehingga nanti hasilnya adalah SPT tahunan PPh Badan. Dan nanti pada saat rekonsiliasi fiskal kita akan ada namanya koreksi-koreksi fiskal.
Mungkin nanti materi akan saya share ke moderator ya. Nanti kalian bisa lihat dan bisa kalian pelajari sendiri ya materi ini. Kebetulan ini materinya sudah hampir selesai dan saya mungkin tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya karena ada beberapa keperluan yang harus saya selesaikan di malam ini. Jadi saya mohon izin untuk tidak apa namanya melanjutkan ini ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan ya. Nah, nanti akan saya jawab apakah bisa melalui WA ataukah bisa melalui chat juga di dalam sini. Ya, silakan bisa dipertanyakan ke saya. Gitu. Nah, saya kembalikan ke moderator apabila ini ingin diselesaikan. Ya, ya, Waalaikumsalam. Mas, bisa ditutup sekarang, Mas? Eh, ya, oke. Terima kasih. Ya, Baik Pak Helmi, mohon izin saya pakai ya, akun Bali lain baik. karena Zoom-nya Oke, dan ini kebetulan juga Zoom-nya mau dipakai setelah ini sama dari oke, tim meeting. oke. Ya, baik. Ya, Baik teman-teman dari BS apa UNAS 15 terima kasih untuk pertemuan malam ini. Untuk absennya nanti akan saya share aja di grup WhatsApp. Mungkin dari Pak Helmi ada yang mau disampaikan? Baik. Nanti saya share ke moderator untuk materi Oh ya yang nanti. saya jelaskan malam ini ya. Baik. Ya. Untuk Itu materi saja. sebelumnya Ya, belum ya Pak? Udah ya udah. sudah. Oke baik. Ya. Ya baik terima kasih Hmm. Pak Helmi atas waktu yang diberikan dan juga teman-teman terima kasih. Mungkin saya akhirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, selamat Iya, malam. terima kasih. Ya.